PGSD itu mahasiswa PGSD bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran. Jangan di kegiatan inti pembelajarannya perubahan, misalnya IPA perubahan siang dan malam. Tapi di worksheetnya suruh membuat lingkungan, salah satu dharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan di pengabdian, penelitian dan pengajaran. Kalau pengajaran dilakukan di kampus, penelitian juga kita lakukan, hasil dari penelitian diterapkan ke pengabdian. Nah, saya kasih materinya aja dulu, baru saya jelaskan ini apa yang dibagi-bagi ya. Kali ini saya mau sharing, kita sharing ya, sharing knowledge. Karena yang tahu praktik di lapangan itu kan Bapak Ibu. Kami hanya dosen itu hanya pakainya teori sebenarnya. Tapi yang mengetahui situasi di dalam kelas dan situasi bagaimana program sekolah dasar itu adalah guru SD. Karena setahu saya guru SD berat role. Saya biasakan anak PGSD untuk menjadi guru sekolah dasar itu adalah role. Guru yang paling pintar adalah guru sekolah dasar. Karena dia harus tahu IPA, IPS, matematika, bahasa, menyanyi, menari, olahraga, semuanya kan. Jadi overall, ya, paling komplit itu adalah guru SD. Ya. Nah, kali ini saya mau sharing tentang bagaimana pembuatan worksheet ya. Kalau worksheet kita biasanya LKPD ya. Apakah K13 atau kurikulum merdeka sama-sama LKPD, lembar kerja peserta didik. Karena tema saya bahasa Inggris, kami di PGSD itu punya dua kelas. Ada kelas reguler dan ada kelas bilingual. Jadi anak PGSD di PJ itu ada yang kelas bilingual yang benar-benar juga kita mengajar menggunakan bahasa Inggris. Jadi diperuntukkan ketika mereka praktik di lapangan ke sekolah-sekolah yang internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Itu ada sekitar 2016-17 ya, kelas bilingual itu sudah ada di PGSD. Jadi worksheet sebagai penguatan program pembiasaan literasi di sekolah dasar. Nah, karena ada literasinya, jadi sebenarnya semua materi itu diawali dengan bahasa. Ya. Mau IPA pasti membaca dulu, mau IPS pasti membaca dulu. Matematika membaca dulu. Jadi semua diawali dengan membaca. Nah, itulah pengantar untuk ilmu adalah bahasa. Ketuanya saya, kemudian ini namanya nggak bisa Ibu Ayu aja jadi kayak gini dari malam. Jadi double nih, ada Bu Valentia Sawardani, kebetulan Ibu Ayu di belakang. Ini dokter baru, tapi ilmunya melebihi ilmu saya. Dia adalah salah satu yang guru di PGSD yang benar-benar unik. Kemudian ini sasaran kegiatan kita hari ini di sini ya, di Pekalongan. Tahun lalu kita di Garut ya. 2 tahun sebelumnya kita di Pulau Seribu. Udah pernah kita ke Palembang, nyebrang pakai kapal Roro ya, kemudian pernah ke Padang. Nah, kemarin saya dengar-dengar tahun depan di 92 tahun dia jangan tidak kalau mau 2 tahun di sini, kemudian 3 lagi, nyambung kegiatan kita. Ada mengarah sudah pergi lagi kan? Ini nggak sambungan. Jadi kegiatannya pengabdian ini kemudian tujuannya bagaimana menghasilkan worksheet bahasa Inggris. Tapi saya tidak menekankan kepada bahasa Inggris. Apakah di sini ada pelajaran bahasa Inggris? Belum ada ya. Dan tadi menteri kita sekarang udah membuka ya kelas 1 sampai kelas 6. Tadi buku yang saya serahkan itu saya udah nulis buku, jadi kontraknya itu 25 tahun. Ini 5 tahun saya perbarui kemarin juga harus mengikuti kurikulum merdeka. Jadi saya perbarui lagi kurikulum merdeka. Saya awali bahwa bahasa ya, jadi bukan saya tidak menekankan kepada bahasa itu tapi bahasa. Bahwa keterampilan berbahasa memang ada 4 ya, speaking, writing, reading, and listening, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia berbicara, menulis, membaca dan mendengarkan. Nah, ada 2 hal yang masuk di dalamnya tentang keterampilan produktifnya masuk dalam
speaking and writing, kemudian reading and listening-nya masuk pada keterampilan reseptif. Untuk bahasa Indonesia juga sama. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang membedakan hanya arti ya, ucapan, tapi tujuannya sama. Nah, di dalam kita berteori dulu ya. Jadi di dalam kegiatan literasi untuk level SD itu ada di dalam bagian performative level untuk grade 1. Nah, bagaimana performative level itu ada di untuk sekolah dasar, kita mungkin membaca. Jadi apa ya? Ajang untuk memulai semua ilmu kepada siswa didik Anda harus pintar membaca. Pasti ibu-ibu mengajar di SD itu kalau ada anak-anak yang bisa membaca, pusing kan ya Bu? Ini ditambah ini ya, ya Bu. Ini coba baca ini. Apakah di anak di sini kelas 1 udah bisa membaca semua? Kelas 2? Karena di Rawamangun itu di UNJ ada sekolah sampai kelas 3 belum bisa membaca. Nah, apakah di sini juga sama ya? Nah, strategi apa Bapak Ibu yang lakukan ketika udah kelas 3 belum bisa membaca? Pasrah. Nah, inilah worksheet ya. Jadi worksheet itu lembar kerja peserta didik yang bisa mengantarkan anak-anak itu bisa membaca melalui gambar. Ya. Jadi seingat saya, anak saya dulu waktu masih SD, saya orang Sulawesi, Bapak Ibu. Kalau urusan bahasanya itu Joma, bahasa Bugisnya. Nah, anak saya setiap kali melihat binatang itu dia minta Joma. Nah, ketika lihat di gambar, ini rusa bukan, ini sejonga, nah kan. Jadi dengan realia ya, realia dan kenyataan bahwa gambar itu bisa mempengaruhi keaktifan dan kognitif siswa. Nah, mungkin kalau kelas rendah ya, kita katakan kelas level 1, 2, 3 dikatakan kelas rendah, 4, 5, 6 dikatakan kelas tinggi. Nah, untuk kelas 1, 2, 3 ini ada worksheet hasil mata kuliah. Jadi ini mata kuliah mahasiswa saya semester 4. Kemarin banyak sih ya, cuma saya minta masukan bawa semua berat Prof, saya ambil berat ini aja. Nah, oke lah, saya bilang yang penting ada. Nah, untuk level 1 ya, jadi level 1-nya yang ini level SD. Bagaimana formatif level itu ada? Bagaimana siswa bisa membaca, berbicara, mendengarkan, dan menulis? Karena inilah basicnya. Ketika level 1 ini tidak bisa sampai kelas 3 SD belum bisa, yang pasti terjadi masalah tidak nanti. Ketika kelas 4 dan belum bisa membaca. Masuk ke functional level, kemampuan menggunakan bahasa untuk keperluan hidup, skill or survival. Nah, untuk keperluan hidupnya ini, ketika anak itu tidak bisa membaca, tetapi dia bisa berkomunikasi. Berarti berkomunikasi menggunakan realia benda. Dia bisa melihat apel, menyatakan ini apel. Tapi ketika disuruh membaca, dia tidak tahu apel itu tulisannya apel. Pasti terjadi seperti itu. Nah, misalnya ada gambar sayur kangkung. Dia tahu kangkung itu, ini kangkung. Tapi ketika dikasih gambar di sini, ini yang mana? Ini kangkung, ini bayam, ini daun kemangi. Coba yang mana kangkung? Jadinya kangkung dibaca daun kemangi, jadinya bayam dibaca dengan kangkung, karena jenisnya hampir sama. Tapi ketika realianya, bendanya ada, dia tahu bisa menyebutkan. Tapi ketika diperlihatkan dengan bacaan, dia tidak bisa membedakan yang mana bacaannya kangkung, yang mana bacaannya bayam, yang mana bacaannya daun kemangi, karena dalam bentuk yang sama. Nah, itulah perlunya gambar, perlunya realia, dan perlunya worksheet. Perbanyaklah worksheet Bapak Ibu. Di sekolah dasar itu, lembar kerja peserta didik itu lebih baik itu yang diperbanyak daripada dievaluasi. Apa yang Anda mau evaluasi kalau materinya nggak dimengerti? Apa yang Anda mau sampaikan di LKPD kalau di materi, kalau LKPD-nya juga tidak nyambung? Nah, intinya adalah semua harus melalui membaca.
Nah, ketika anak itu masuk ke level 3, informational level itu masuk kemampuan mengakses pengetahuan dalam bahasa ya. Kita skipnya bahasa Indonesia dalam bahasa. Nah, ketika pengetahuan dalam bahasa ini dia tidak bisa melihat karena kemampuan membacanya itu masih sangat terbatas. Dia bisa berbicara, dia bisa mendengarkan, dia bisa menulis, tapi membaca belum. Nah, apa yang dia mampu tulis kalau dia membaca belum bisa? Masuk ke level ini, bagaimana dia bisa mampu mengakses pengetahuan jika ini yang belum ada dan jika ini yang tidak ada, membaca dan menulis. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu sebagai guru SD penerus penerus bangsa ya, anak-anak SD itu ada di level golden age. Golden age itu ada di level usia emas. Usia emas itu sampai umur 12 tahun. Ada di tangan Bapak. Jika di golden age itu anak-anaknya tidak terarah, nanti naik SMP, naik SMA seperti itu. Nah, jadi menjadi guru. Nah, di sini apakah sudah sertifikasi semua? Belum ya? Masalahnya apa Bapak? Oh, dijatah ya? Iya, dijatah Bu, nanti suruh diriran gitu. Oh, nggak bisa langsung itu nggak bisa kan kalau sudah. Redaktor mejanya Pak pasti lulus. Strukturnya Melayu, ada pokoknya seluruh kita harus PGS kan ada struktur tuh, PG ya. Tapi kan dijatah juga ya. Iya. Daftar online, kemudian dibagi ya. Ada yang baru, ada terakhir kali yang dibahas itu saya mengajar di Papua. Jadi guru-guru di Papua. Di Papua itu beda 2 jam dengan Jakarta. Kalau saya mengatakan besok kita mulai jam 7 pagi ya. Iya Bapak Ibu, ternyata saya baru jam 5 pagi kan. Di Jakarta baru jam 5 pagi, mereka udah jam 7. Jadi jam 5 pagi, mereka udah jam 7. Jadi jam 5 udah pada nelfon. Ibu, kami sudah di ruangan, di sini baru jam 5. Ibu, di sini sudah jam 7. Ya mau terserah di sini jam 7. Di sini jam 5, masa sama bangun mengajar jam 5? Ibu cepetan bangun Ibu. Nah, jadi di antara dan 10 hari ini semua saya dapat itu 13 orang semua dari Papua. Saya bilang pada WA, Ibu kami lulus, Ibu kami lulus. Alhamdulillah senang banget. Meskipun nggak pernah lihat wujudnya, ada kayak online. Oke. Ya, jadi nah, ketika masuk ke level 4 ya, kaitannya level 1 dan level 4, bagaimana anak siswa di Bapak Ibu kemampuan mentransformasi pengetahuan. Jadi di sini tidak akan terjadi jika ini tidak ada. Dan membaca, kemudian bagaimana menggunakan bahasa, kemudian bagaimana dia mengakses pengetahuan, kemudian bagaimana dia mentransformasi pengetahuan. Nah, inilah level untuk siswa sebenarnya, mulai dari 1, 2, dan 3. Oke. Nah, bagaimana jika kita mau menggunakan worksheet ya dalam bahasa Indonesia? Sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama. Nah, ketika kita memulai membuat LKPD worksheetnya, kan harus nyambung dengan kegiatan mengajar ya yang ada di kegiatan inti. Jadi saya kalau mengajar PGSD itu mahasiswa PGSD bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran, jangan di kegiatan inti pembelajarannya perubahan misalnya IPA, perubahan siang dan malam. Tapi di worksheetnya you suruh membuat lingkungan, menggambar lingkungan, menggambar hutan, nggak nyambung. Jadi kegiatan materi, kegiatan inti yang ada di materi, bagaimana kita menyambungkan di dalam worksheetnya. Ketika yang pertama, bagaimana Bapak Ibu mengembangkan reading knowledge di dalam teks. Ya, ini bahwa ketika kegiatan intinya adalah membaca, biasakan bahasa Indonesia, IPA dan matematika itu. Nah, di dalam bahasa mungkin dia menceritakan tentang suatu bangunan
yang ada pintunya segi panjang, yang ada jendelanya segi 4, yang ada atap rumahnya segi 3, tapi mau lebih baca. Nah, itulah yang namanya integratif. Ya. Jadi pelajaran bahasa, anak-anak diberi bacaan yang kaitannya dengan matematika. Itu yang integratif. Nah, bagaimana mengembangkan topik yang akan dipelajari, kemudian konteks budaya, kosakata, dan tata bahasanya. Nah, di sini Bapak Ibu ketika membuat, tapi kalau sekarang kan kurikulum K13 dan Merdeka, di sini menggunakan kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka ya. Nah, kan sebenarnya kurikulum K13 dan Merdeka itu membedakan hanya lembarannya sedikit ya. Tetapi lebih di kurikulum Merdeka itu lebih banyak Bapak Ibu mengeksplor materinya. Karena itunya hanya satu lembar ya, sedikit ya. Nah, kalau di K13 itu kan bisa dikembangkan dari indikatornya, dari apanya gitu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka lebih banyak Bapak Ibu yang mengembangkan sesuai dengan materinya seperti itu. Nah, inilah ketika Bapak Ibu instruksinya kan di dalam K13 itu bagaimana topiknya, apa yang akan dipelajari, bagaimana konteks budayanya, dan bagaimana kosakata dalam tata bahasa. Jadi tadi bahwa ada satu bacaan yang menceritakan tentang satu bangunan yang di dalamnya menceritakan tentang pelajaran. Jadi pengantarnya bahasa, intinya. Nah, bagaimana ketika Anda mengembangkan modeling teksnya dalam bentuk worksheet-nya? Bapak Ibu mengenalkan teks, lisan atau tulis kepada siswa. Nah, teks, lisan, dan tulis ini misalnya anak-anak ini adalah pintu. Ukurannya seperti apa ya? Dia apakah segi 4, apakah segi panjang, apakah segi 3, seperti itu. Jadi ada nyatanya. Jadi saya pernah mengajar PLPG zaman dulu ya, 2015-2016 itu. Ya kita dipilih di hotel, orang yang menggunakan 10 hari itu di dalam ruangan kan gitu. Jadi semua ternyata ruangan kelas ini adalah media realia. Media realia dalam bentuk pelajaran sains. Nah, ketika bagaimana menggabungkan materi di dalam teks itu, Bapak Ibu menciptakan kolaborasi antar siswa yang menghasilkan teks sebagai hasil kerjasama. Di dalam kegiatan ini kan selalu Bapak Ibu hindari kalau mengajar itu jangan terlalu seperti saya, jangan teacher saya. Kita pusatkan kepada student sayangi umurnya. Ya. Ibu mengajar sampai umur 60 tahun. Nah, mungkin kalau jadi guru umur 25 tahun, berarti 45 tahun harus berdiri di depan kelas. Kalau terlalu banyak berceramah, sayangi umurnya. Lebih baik bikin media yang banyak kan, di bang Google nyari media, tayangin, kemudian suruh anak mengerjakan. Jadi mengembangkan knowledge-nya, kemudian Bapak Ibu juga tidak keras mengajarnya, kemudian anak-anak bisa mengeksplor tanpa didikte. Jadi hindari mendikte kepada siswa. Jangan di depan kelas